Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit komentar berkaitan dengan saya menemukan satu pidato dari salah seorang penceramah atau ustadz atau kiai yang menceritakan tentang pengakuan dari wali yang melebihi Rasulullah SAW, yaitu berkaitan dengan Mi'raj. Kita ketahui bahwa salah satu mukjizat Rasulullah SAW yaitu beliau itu melakukan Isra Mi'raj atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam Qadar. Dan itu terjadi hanya sekali pada satu malam, dan seumur hidup beliau hanya satu kali. Dimana pada saat itu kemudian turunlah perintah sholat yang diterima oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang 50 perintahnya, dan kemudian atas kemurahan Allah disingkat atau diringankan hanya menjadi 5. Namun saya mendengar dari cerita bapak ini bahwa ada seorang wali yang melakukan Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan menuju Sidratul Muntaha, dan tidak hanya satu kali. Kita dengarkan dulu. Kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam, dan dalam satu riwayat 70 kali. Jadi ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan, ini semalam atau beberapa malam, gak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Pertanyaannya, seperti ini bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ada satu riwayat 70 kali. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Mungkin rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan, bisa seperti itu. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi yang mengaku pernah mi'raj, bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Ngaku juga kalau pernah mi'raj. Nah, dan di negeri kita, di kalangan Nahdlatul Ulama yang juga pernah mengaku mi'raj ke atas, itu ada salah seorang kiai kita, yaitu almarhum Kiai As'ad Syamsul Arifin. Dalam salah satu ceramahnya beliau bilang pernah mi'raj ke atas. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kalau saya pribadi begitu mendengar cerita tersebut langsung tidak percaya, karena dasarnya apa, buktinya apa. Sehebat-hebatnya wali tentu di bawah Rasulullah SAW. Dan justru bagi mereka yang meyakini bahwa kalau cerita ini benar dianggap benar, maka mereka sesungguhnya sedang melecehkan atau merendahkan Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama, dikatakan bahwa wali tersebut mengaku telah mi'raj. Namanya mengaku, siapa saja bisa mengaku. Siapa saksinya, apa dalilnya. Berbeda dengan Isra Mi'raj atau Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jelas dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Ini sudah dijamin oleh Allah akan kebenarannya, kesahihannya. Kemudian yang kedua, kalau seseorang bisa mi'raj berkali-kali,
Rasulullah saja hanya 1 kali. Berarti Rasulullah itu di sini derajatnya lebih rendah daripada para wali tersebut. Lu kok bisa begitu? Iya, karena Rasulullah hanya mi'raj 1 kali, sedangkan para wali tersebut dia mi'raj berkali-kali. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang tidak jelas asal usulnya, ini seharusnya tidak dijadikan konsumsi bagi kita kaum muslimin, karena jelas bahwa cerita-cerita ini sedikit banyak akan membuat para umat itu akan menjadi orang-orang yang bingung. Kalau dia mau berpikir, masa 1 hari bisa mi'raj sekian kali, dan itu dilakukan oleh para wali, itu pengakuannya. Padahal secara hukum alam, bahwa mi'raj itu tentu saja sesuatu yang sangat sulit dan sangat sulit untuk dipercaya kalau itu dilakukan oleh manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu melakukan mi'raj, Isra dan Mi'raj itu ada tujuannya, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi Allah melakukannya adalah untuk memberikan wahyu, yaitu wahyu untuk melaksanakan sholat, wahyu perintah sholat. Nah, sedangkan para wali tersebut melakukan mi'raj, apa hasilnya? Apakah hanya jalan-jalan saja? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang keempat, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, cerita-cerita para wali, orang-orang hebat, orang-orang keramat, itu akan mematikan akal sehat umat Islam. Kenapa? Karena cerita-cerita ini bisa saja tidak benar, dan saya yakin yang demikian ini jauh dari kebenaran. Karena Rasulullah SAW itu ada manusia biasa. Semua yang terjadi atas beliau, mukjizat-mukjizat yang terjadi pada beliau, itu bukan keinginan Rasulullah SAW sendiri, tetapi semata-mata ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jauhi cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang hulu atau melebih-lebihkan seseorang itu. Maka hendaknya kita jauhi agar kita selamat tauhid kita, selamat akidah kita, dan selamat juga ubudiyah kita. Karena bagaimanapun juga, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita lakukan, semua itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mari kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah yang bersumber dari Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.